Halo para kaum rebahan, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Beyond Time Gaze episode 14 yang makin seru dan penuh kejutan. Jadi, siapin camilan kalian, duduk santai, dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Sukiang berhasil lolos dari kejaran klan Duyung. Dalam perjalanannya menuju Pulau Kadal, ia bertemu dua orang dari puncak ketujuh. Dan inilah dia, Beyond Time Gaze episode 14. Laut di sekitar tiba-tiba berubah menjadi semakin merah. Seketika, sebuah pusaran terbentuk, semakin lama semakin besar. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok manusia raksasa berbentuk cumi-cumi. Tangannya terlilit rantai, dan ia sambil menarik sebuah kereta. Kereta itu disebut kereta matahari. Konon, sebelum 1.000 suara nyanyian terkontaminasi oleh noda dewa, musik dimainkan untuk burung matahari merah. Maka dari itu, ketika makhluk ini muncul, kereta matahari terlihat sangat kecil dibandingkan dirinya. Tiba-tiba kapal berguncang hebat. Sukiang meminta semua orang untuk tetap tenang, lalu ia mengeluarkan energi untuk melindungi kapal. Setelah kapal kembali stabil, raksasa itu berhenti bergerak, seolah sedang mendengarkan suara musik misterius. Padahal, siapapun dilarang mendengarkan musik itu karena sangat berbahaya. Sukiang justru merasakan sesuatu yang aneh. Energi spiritualnya meningkat. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, ia langsung duduk dan mulai berkultivasi. Orang-orang yang melihatnya merasa heran. Mereka bertanya-tanya, apakah Sukiang benar-benar mendapatkan pencerahan dari musik misterius itu? Namun, ada juga yang menganggap Sukiang hanya berpura-pura demi menarik perhatian. Tak lama kemudian, raksasa itu kembali tenggelam ke dalam pusaran, dan laut kembali normal. Namun Sukiang masih terus berkultivasi. Energi spiritual mengalir deras ke dalam tubuhnya, dan bayangan raksasa muncul di belakangnya. Kini, Sukiang telah mencapai puncak tingkat 8. Keesokan paginya, semuanya kembali seperti semula. Tang yang sempat tertidur pun bertanya, apakah Sukiang mendengar nyanyian itu. Demi mengetahuinya, ia bahkan memberikan pil roh yang dapat memulihkan jiwa dan raga setelah kultivasi. Sukiang pun menjelaskan bahwa ia mendengar nasihat gurunya tentang ilmu tumbuh-tumbuhan. Tang sangat kagum, karena hanya orang beruntung yang bisa mendengar musik misterius itu. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Tang menawarkan Sukiang untuk ikut bersamanya, siapa tahu bisa mendapatkan keberuntungan lagi. Namun Sukiang menolak dengan tegas, karena ia hanya ingin pergi ke Pulau Kadal. Setelah sampai di Pulau Kadal, Sukiang melihat banyak orang berkumpul. Semua orang mengincar kulit kadal laut yang sangat mahal jika ditukar dengan batu spiritual. Karena kultivasi membutuhkan batu spiritual, banyak orang berburu kulit tersebut. Sukiang pun bertekad untuk mendapatkannya. Ia melihat sebuah pohon tinggi dan berpikir dari sana ia bisa mengamati area sekitar. Namun sebelum sempat pergi, beberapa orang datang untuk merampoknya. Tanpa banyak bicara, Sukiang langsung bergerak cepat dan membantai mereka semua tanpa tersisa. Setelah itu, ia kembali berkultivasi. Kini ia hampir mencapai tingkat ketujuh dengan penempaan tubuh sempurna. Ia bahkan berpikir, jika bertemu leluhur klan Bajra, ia tidak perlu takut lagi. Dari kejauhan, Sukiang melihat kelompok klan monster laut dan juga para kultivator bebas. Mereka semua menunggu kemunculan kadal laut. Ia juga melihat pemilik penginapan dari 7 pupil darah bersama ular merahnya. Mereka saling menatap dan terkejut. Tiba-tiba laut bergemuruh. Beberapa kadal laut tingkat 8 muncul dan menuju daratan. Semua orang bersiap. Namun saat seseorang mencoba menyerang, ia langsung dihentikan oleh anggota klan monster laut. Mereka menjelaskan bahwa tempat ini adalah punggung leluhur naga laut. Tidak diizinkan membunuh kadal laut agar tidak memancing kemarahan leluhur. Orang yang nekat tadi langsung dibunuh. Tak lama kemudian, kadal-kadal itu mulai mengerang. Ternyata mereka sedang berganti kulit. Setelah selesai, mereka kembali ke laut dan meninggalkan kulitnya. Saat itulah perebutan dimulai. Pertarungan brutal terjadi. Semua orang saling membunuh demi kulit kadal laut. Sukiang tetap tenang, mengamati situasi. Namun setelah merasa waktunya tepat, ia langsung terjun ke arena. Dengan kedua bilah senjatanya, ia membabat satu persatu lawannya dan mengambil kulit-kulit tersebut. Tiba-tiba seseorang dari klan monster laut menyerangnya. Sukiang masih mampu menahannya. Menyadari kekuatannya, orang itu mencoba meminta sebagian kulit secara baik-baik, namun Sukiang menolak. Ia lalu melempar bom asap beracun. Kabut hijau menyebar ke seluruh area.
Saat situasi memanas, sebuah kapal besar datang. Ternyata itu adalah sekte jalan sesat. Sukyang memilih pergi. Ia merasa aneh kenapa sekte itu baru datang setelah kulit muncul. Pemilik penginapan mendekatinya dan meminta Sukyang menghilangkan asap beracun. Setelah itu, ia menawarkan kerjasama untuk perburuan berikutnya. Menurut perhitungannya, kadal laut tahap pembangunan fondasi akan segera muncul, dengan harga yang jauh lebih tinggi. Namun tiba-tiba, pemilik penginapan itu batuk darah. Ternyata ia masih terkena sisa racun. Setelah berpikir sejenak, Sukyang akhirnya setuju bekerja sama. Beberapa waktu kemudian, langit bergemuruh, bumi bergetar, dan lautan bergejolak. Pusaran kembali muncul, dan kali ini, kadal laut tahap pembangunan fondasi keluar. Bahkan bukan hanya satu, ada 2 tahap menengah dan 1 tahap akhir. Saat salah satu kadal melepaskan kulitnya, semua orang langsung menyerbu. Pertarungan brutal kembali terjadi. Sukyang pun ikut bertarung. Namun saat ia hampir mendapatkan kulit tersebut, pemilik penginapan tiba-tiba mengkhianatinya. Pertarungan sengit tak terhindarkan. Setelah pertempuran panjang, Sukyang akhirnya menang. Namun tiba-tiba, ular merah milik penginapan menelan kulit tersebut. Pemilik penginapan senang. Tapi di luar dugaan, ular itu justru memberikan kulit itu kepada Sukyang. Belum selesai sampai di situ, salah satu kadal laut kembali melepaskan kulit. Kali ini berbeda. Kulit tersebut mengandung sedikit kekuatan ilahi. Semua orang terkejut sekaligus senang. Dan saat itulah, klan jalan sesat akhirnya bergerak. Salah satu dari mereka berkata bahwa kulit itu adalah milik yang dijanjikan oleh kaisar kuno untuk klan mereka. Artinya, tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya. Dan disinilah episode kali ini berakhir. Akankah Sukyang tetap ikut merebut kulit kadal yang mengandung kekuatan ilahi tersebut? Atau justru memilih mundur menghadapi klan jalan sesat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan lanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.